kembali lagi ke my YouTube channel bersama aku Najandra Alia. Di video kali ini saya ingin menyampaikan tentang 12 prinsip komunikasi menurut bukunya Profesor Dedi Mulyana. Ini nggak kayak video kemarin ya. Kalau video kemarin karena bener-bener buru-buru, akhirnya aku pakai Zoom dan langsung ngepost. Ternyata deadline-nya itu besoknya, bukan hari itu. Jadi aku udah terlanjur buru-buru padahal. Yang pertama, yaitu komunikasi adalah suatu proses yang simbolik. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk merujuk ke sesuatu yang lainnya. Berdasarkan kesepakatan sekelompok orang, lambang meliputi kata-kata atau pesan verbal, perilaku non-verbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari saya ya. Saat itu saya dan teman saya itu sedang pergi melewati jalan Blauran, ingin menuju ke Kampung Ilmu di Jalan Semarang. Kita mengandalkan Google Map nih. Google Map di sana mengatakan belok ke arah kanan. Nyatanya di lampu merah itu tidak ada tanda menunjukkan ke arah kanan, dan rambu-rambunya juga mengatakan tidak boleh belok ke kanan. Jadi yang harus kita lakukan adalah lurus. Di sini lampu lalu lintasnya itu berguna sebagai simbol atau tanda itu tadi. Berdasarkan kesepakatan kelompok itu ya, Google Map-nya tadi, dia mengatakan kalau Jalan Semarang itu belok kanan. Nah, cuma rambu yang mengatakan di atas saya dan sekitar kita itu menjelaskan kalau kita harus lurus terlebih dahulu. Jadi pesan moralnya adalah hati-hati ya kalau menggunakan Google Map ya kawan-kawan ya. Lalu yang kedua adalah setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Ini adalah prinsip yang sangat mudah untuk dijabarkan dan kalian pasti bakal menemuinya di kehidupan sehari-hari. Contoh simpelnya ketika kita menguap. Nguap beneran. Ketika dosen mengajarkan, itu menandakan kalau misalkan kita sedang mengantuk atau mungkin sedang bosan. Nah, itu adalah perilaku yang tanpa kita sadari memiliki potensi komunikasinya sendiri. Oke, prinsip yang ketiga yaitu komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi itu disandi secara verbal, menunjukkan muatan isi komunikasi yaitu apa yang ingin dikatakan. Terus sedangkan kalau dimensi hubungan itu disandi secara nonverbal. Terus menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Ups, tapi jangan salah ya kawan-kawan ya, ada dua jenis nih. Kalau misalkan katanya itu menyenangkan tapi disertai kualitas suara yang tidak menyenangkan, paham gak sih? Jadi ngomongnya enak nih tapi ternyata pesan yang disampaikan tuh gak enak, itu namanya adalah sarkasme. Nah, hati-hati ya. Tapi kebalikannya, kalau misalkan kata-katanya itu tidak menyenangkan tapi dengan nada yang menyenangkan, itu disebut jokes. Contohnya ini sering terjadi di rumah ya. Ketika bunda saya masuk kamar bilang gini, Putri malunya udah bangun. Itu sarkasme. Itu mungkin nadanya enak tuh, tapi pesannya yang disampaikan itu tidak enak. Artinya itu kok baru bangun jam segini. Nah, itu sarkasme guys. Waduh, baru bangun nih. Mimpi apa aja tuh semalam, tidurnya enak banget. Nah ya tidurnya ya, mimpi apa? Nah, itu baru jokes kawan. Pesannya nggak enak tapi nadanya menyenangkan. Oke, kita lanjut ke yang keempat yaitu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Aku awal baca ini kesenjangan sih. Jadi komunikasi itu bisa dilakukan mulai dari secara sengaja sampai hal yang tidak sengaja. Kalau secara sengaja itu misalkan dosen kita itu mengajar di kelas kita, dia kan pasti menerangkan materi kan. Materi yang ingin dipresentasikan itu pasti sama gitu loh, masih sama dalam buku yang sama, contohnya ini sebagai referensinya. Dan itu akhirnya akan disampaikan dari satu kelas ke sekelas yang lain dalam keadaan yang sama juga gitu loh. Jadi dia menyampaikan materi yang bersama seperti kaset rusak. Terus kalau misalkan secara tidak sengaja, misalkan kita disuruh presentasi nih lewat Zoom. Sekarang kan masanya online kan, jadi kita presentasi di Zoom gitu. Terus suara kita kayak ya itu menandakan kalau kita gugup gitu.
Itu secara tidak sengaja. Oke, lalu yang kelima, yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Ini sangat berpengaruh ya kawan ya. Jadi, makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang, termasuk iklim, suhu, intensitas cahaya, dan sebagainya. Nah, kita mau membicarakan apa? Suatu kejadian nih, lagi viral, mungkin kasusnya Ali Hamzah di TikTok tuh. Orang-orang TikTok pada gelut kan tuh ceritanya kan. Kita ceritanya pas ketemu sama temen kita di tempat tongkrongan kan. Wah, itu adalah tempat yang sangat cocok tuh, ruang sangat cocok untuk berdiskusi karena kita lagi nongkrong nih. Waktunya juga waktu-waktu siang-siang gitu. Di tempat yang seperti itu kita membicarakan topik yang saat itu sedang viral, yaitu Ali Hamzah, dan kebetulan juga waktunya sedang mendukung. Jadi ada dua faktor waktu di sini, kasus viral dan juga waktunya di siang hari itu tadi. Prinsip yang keenam adalah komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Artinya apa sih? Jadi ketika kita ngomong sama orang itu, kita meramalkan efek atau respon mereka itu seperti apa. Dengan kata lain, komunikasi prinsip yang keenam ini mengajarkan kita tentang etika dan tata krama ya. Ketika kita ngomong sama dosen, nggak mungkin kan kita pakai aku, elu, gua. Kita pastinya pakai saya, anda, atau ibu, atau beliau. Lalu prinsip yang ketujuh adalah komunikasi bersifat sistematik. Di sini ada dua nih, di mana ada sistem internal dan sistem eksternal. Kalau sistem internal itu ada frame of reference and frame of experience. Kita pasti sering mendengar ini ya. Frame of reference atau kerangka rujukan itu adalah apa yang melekat pada diri individu itu tersebut. Misalkan dia adalah tipe yang ekstrovert, sehingga ketika dia berkomunikasi dengan seseorang itu dia akan menunjukkan sifatnya yang ekstrovert. Sedangkan frame of experience itu ketika seseorang itu bercerita atau mengatakan sesuatu itu berdasarkan pengalamannya. Lalu yang eksternal itu tadi itu tergantung pada unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat fisik beserta komunikasi atau kegaduhan di sekitarnya, penataan ruang, cahaya, dan temperatur ruangan. Jadi misalkan nih, kita gabungkan sama yang internal tadi nih. Misalkan menurut frame of reference kita adalah orang yang ekstrovert nih, tapi kita sedang mengalami patah hati. Itu adalah frame of experience-nya kita. Saat itu kita sedang patah hati tuh. Terus kita cerita sama teman kita. Terus teman kita bilang, "Udah jangan patah hati, tak setelin lagu senang." Nah, eksternalnya tuh di situ. Ketika kita sedang patah hati disetelin lagu senang, mungkin reaksi orang ada beda-beda ya. Ada yang mungkin terhibur, tapi ada juga yang malah tambah ngamuk. "Kamu ini, aku tuh lagi patah hati kok malah lu setelin kayak begini lagunya." Oke, yang ke-8 ini juga gampang nih. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektivitas komunikasi. Gampangnya nih ya, kita nih kuliah cari temen nih. Temen yang sehobi dengan kita kan pastinya akan biar bisa diajak ngomong bareng kan. Misalkan kita suka K-pop, or kita suka nonton anime gitu. Kita kalau suka K-pop ngomongnya sama anak-anak K-popers dong. Nah, di situ nanti komunikasi berjalan tuh. Prinsip yang ke-9 yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial, yaitu bersifat dua arah. Oke. Meskipun ya sifatnya ini sekuler atau dua arah itu tadi digunakan untuk menandai proses komunikasi. Unsur-unsur proses komunikasi sebenarnya tidak terpola secara kaku. Pada dasarnya unsur-unsur tersebut tidak berada dalam suatu tatanan yang bersifat linier, sekuler, helikal, atau tatanan lainnya. Kita lagi kuliah, doakan saja kita kuliah offline, amin. Gue juga pingin di dalam satu ruangan kuliah itu ada dosen, terus ada murid-muridnya tuh. Itu komunikasi terjadi di situ. Ketika dosen yang menerangkan ini bla bla bla, terus ada mahasiswa yang menjawab, menimpali, atau ada yang melamun, dombleng, atau ngangguk-ngangguk aja. Nah, itu komunikasi sudah terjadi di situ. Komunikasi sekuler atau dua arah sudah terjadi di situ. Lalu yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Ini pengertiannya adalah komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, melainkan merupakan proses yang sinambungan. Jadi dalam kehidupan manusia tidak pernah saat yang sama datang dua kali. Lagi nonton film tuh,
Aku kemarin nonton film Midsommar. Jangan ditonton kalau kalian nggak pengen stres, karena aku stres. Nonton pertama kali udah stres tuh, disturbing banget tuh. Tapi nonton untuk kedua kali, setelah dipikir-pikir latarnya enak juga ya. Musim panas, bunga-bunga, bajunya warna-warni. Putih sih, tapi kayak ada bunga-bunganya gitu. Rasanya kan beda nih. Jadi kita itu tidak mungkin dalam suatu proses komunikasi kita merasakan hal yang sama, itu nggak mungkin. 2 kali menonton itu rasanya udah beda tuh. Tadi disebutkan ada dinamis dan transaksional kan ya. Jadi implikasi dari komunikasi sebagai proses yang dinamis dan transaksional adalah bahwa para peserta komunikasi berubah dari sekedar berubah pengetahuan hingga berubah pandangan dunia dan perilakunya. Jadi ya, ketika nonton Midsommar itu kan udah pikirannya stres tuh. Mikirnya udah nggak bakal mau nonton ini lagi tuh. Tapi tetap aja ditonton. Nah, itu namanya dinamis ya. Terus untuk transaksionalnya akhirnya pemikiran kita kan jadi berubah tuh. Kita akhirnya mikir nggak selamanya di negara Iceland. Pandanganku sejak menonton itu berubah karena nggak selamanya negara itu indah. Ternyata ada sekte-sekte sesat juga di dalam negara itu yang nggak kita ketahui. Oke, yang ke-11 nih. Komunikasi bersifat irreversible. Kali Anda mengirimkan pesan, Anda tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi khalayak, apalagi menghilangkan efek pesan tersebut sama sekali. Contohnya, dulu aku pernah dibully. Sering dibully. Karena aku freak dan aneh, jadi aku dibully dari SD sampai SMA. Ketika orang-orang yang bilang aku freak dan aneh itu minta maaf ke aku. Oke, aku memaafkan mereka, tapi aku belum tentu bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan pada diriku. Komunikasi bukan panitia untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dengarkan itu. Kita ada pejabat nih, kampanye. Aku nggak mau berani sebut, nanti gue tiba-tiba ada tukang bakso, kan nggak lucu tuh, nggak lucu. Terus kampanye menyuarakan kalau nanti dia ingin kayak begini, Indonesia akan menjadi seperti ini. Nah, itu kan hanya omongan doang ya. Itu butuh realisasi. Harus ada realisasinya nih. Kita tunggu realisasinya ya. Oke, akhirnya selesai juga video kali ini. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Udah kan dikit banget kan, nggak panjang-panjang juga kan. Simple banget nih. Oke, buat kalian yang udah menonton video ini aku ucapkan terima kasih. Yang mau lanjut ke video yang lain silahkan. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Sampai jumpa.